Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat belajar dari rumah. Tetap semangat. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran tentang bilangan pecahan. Mungkin kalian masih ingat apa itu bilangan pecahan? Nanti kita akan mengingat kembali tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian bilangan pecahan. Selamat menyimak slide berikutnya. Kita mulai dulu dengan pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 seperti ini. Nah, untuk bilangan yang atas 3 ini disebut sebagai pembilang dan bilangan yang bawah 4 ini disebut sebagai penyebut. Kalian tentunya masih ingat ya, ada banyak lagi contoh yang lain, misalnya ada 3/4, ada 2/4, dan seterusnya. Berikutnya anak-anak, ada jenis-jenis pecahan. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan pecahan biasa. Contohnya adalah 2/3. Kemudian ada yang disebut dengan pecahan campuran. Contohnya ada 4, 2/3. Ada juga pecahan desimal. Contohnya 0,25. Yang keempat ada yang namanya persen. Contohnya ada 20%, itu artinya adalah 20/100. Dan yang terakhir adalah per mil, 20 per mil, ini lambangnya. Hampir sama seperti persen, hanya beda bawahnya. 20 per mil artinya adalah 20/1000. Anak-anak, bilangan-bilangan pecahan inilah nanti yang akan kita pelajari di kelas 7 ini. Sekarang kita masuk pada operasi penjumlahan. Contoh yang pertama, ada 2/5 ditambah 4/5. Di sini yang perlu kita perhatikan ketika menjumlahkan bilangan pecahan adalah menyamakan penyebutnya. Nah, anak-anak, kalau kita lihat kedua pecahan yang dijumlahkan itu penyebutnya sama. Karena itu, ketika penyebutnya sama, kita bisa langsung menjumlahkan. Penyebutnya sudah sama 5, maka tinggal kita jumlahkan 2 ditambah 4, hasilnya adalah 6. Jadi hasilnya 6/5. 6/5 bisa kita jadikan sebagai pecahan campuran. Caranya adalah 6 dibagi 5. 6 dibagi 5 itu ada 1, sisanya 1, penyebutnya 5. Jadinya adalah 1/5. Kita masuk pada contoh yang kedua. Ada 3/4 ditambah 5/5. Kita lihat dulu penyebutnya. Ada 4 dengan 5. Jelas tidak sama, karena itu harus kita samakan dulu. Bagaimana caranya? Kita cari KPK. KPK dari 4 dan 5. KPK-nya adalah 20. Selanjutnya 20 dibagi dengan 4. Hasilnya 5. 5 kita kalikan dengan 3. Hasilnya 15. Selanjutnya 20 kita bagi dengan 5. Hasilnya 4. 4 kita kali dengan 5. Hasilnya adalah 20. Kalau penyebutnya sudah sama, boleh sekarang kita jumlah. 15 ditambah 20 hasilnya adalah 35/20. Bisa kita sederhanakan atau kita jadikan pecahan campuran. 35 dibagi 20 hasilnya adalah 1, sisanya 15/20. Hasilnya menjadi 1/15/20. Nah, dua contoh itu Bu Lutfita pikir mewakili contoh-contoh
penjumlahan. Untuk bilangan desimal, maka penjumlahannya kita samakan atau kita luruskan komanya, biasanya seperti itu ya. Untuk bilangan persen, maka kita jadikan pecahan biasa dulu. Per mil juga seperti itu. Pecahan campuran juga sama, boleh kita jadikan pecahan biasa dulu. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan caranya sama persis dengan operasi penjumlahan. Bagaimana tadi? Caranya adalah harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Operasi yang berikutnya adalah operasi perkalian. Contohnya ada 2/3 dikalikan 5/4. Untuk perkalian, anak-anak tidak perlu kita menyamakan penyebutnya. Boleh langsung dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut dikalikan penyebut, atau atas kali atas, bawah kali bawah. Misalnya ini langsung 2 kita kali 5 hasilnya 10, 3 dikali 4 hasilnya 12. 10/12 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, 10 bagi 2 hasilnya 5, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Atau 2/3 dikalikan dengan 5/4 hasilnya 5/6. Yang terakhir adalah operasi pembagian. Contoh, ada 2/3 dibagi dengan 2/9. Caranya, untuk pecahan yang pertama tetap 2/3, tandanya kita ubah menjadi kali, dan pecahan yang belakang dibalik. Yang awalnya 2/9 sekarang menjadi 9/2. Kalau sudah menjadi operasi perkalian, caranya langsung kita kali. 2 dikali 9 hasilnya 18, 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Atau bisa kita sederhanakan, 18/6 itu artinya 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3. Sekali lagi anak-anak, untuk operasi pembagian, untuk pecahan yang belakang kita balik, penyebut menjadi pembilang, pembilangnya menjadi penyebut. Itu tadi anak-anak pembelajaran kita tentang operasi hitung pecahan. Kalau anak-anak masih bingung, anak-anak boleh membaca, menyimak referensi yang lain, baik yang ada di buku, di video yang lain, atau dari sumber-sumber yang lain. Sekarang kita masuk ke e-learning, kalian buka di timeline, kemudian ada di CBT, di situ ada latihan 10 soal tentang operasi hitung pecahan. Selamat belajar di rumah anak-anak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.